Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastarshiduh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan saudara-saudaraku jamaah pengajian malam Selasa yang berbahagia, rahimakumullah. Insyaallah untuk malam ini dari saya, inilah tema terakhir yang terkait dengan norma-norma seputar fikih muamalah. Yang insyaallah pada pertemuan-pertemuan berikutnya kita sudah mulai masuk ke masail fiqhiyah. Jadi persoalan-persoalan muamalah, terutama persoalan yang bersifat kontemporer yang selama ini terus berkembang dan terus kita alami. Di mana persoalan hukumnya itu pun juga harus segera untuk mendapatkan pencerahan sekaligus juga kejelasan. Tentu sesuai dengan manhaj atau metode hukum yang kita pegang. Maka sebelum masuk ke persoalan-persoalan muamalah supaya runtun, maka malam ini kita coba membahas tentang etos kerja dalam Islam. Kalau kita bicara tentang etos kerja, maka di situ tersimpan makna semangat dan kegigihan untuk bekerja. Tentu pada akhirnya ketika bicara tentang etos kerja dalam Islam ini, harapan kita pertama agar kita tidak menjadi sekuler, memisahkan antara muamalah dengan persoalan-persoalan yang bersifat ibadah. Lalu yang kedua, tentu harapan kita agar kerja yang kita lakukan juga bernilai ibadah. Nah, ini sasaran kita bicara tentang etos kerja, semangat atau kegigihan bekerja dalam Islam. Kita mulai dari persoalan-persoalan dasar yang sering kali disampaikan oleh tokoh-tokoh kita. Bahkan mungkin ini yang kesekian kali kita dengar terkait dengan pembagian ibadah menurut tarjih atau pemahaman dalam Muhammadiyah. Bahwa selama ini kita sering mendengarkan ibadah itu secara umum ada yang bersifat atau secara khusus. Nah, di manakah letak kerja itu nanti dan apa saja unsur-unsurnya sehingga pekerjaan yang kita lakukan tetap dalam bingkai ibadah. Yang pertama, ada ibadah yang bersifat khas, yang bersifat khusus, yang sering kita sebut dengan ibadah mahdhah, yang aturan mainnya, tata caranya atau kaifiyahnya, bahkan waktunya telah ditetapkan oleh syari'. Nah, sehingga dalam pengertian istilah para ulama mengungkapkan bahwa ibadah khas itu adalah ma haddadahu syari'u fiha bijuz'iyatin wa hay'atin wa kaifiyatin mahsusatin. Bahwa yang dimaksud dengan ibadah mahdhah itu adalah sesuatu yang telah ditentukan, sesuatu yang telah dibatasi oleh pembuat syariat. Tentu ketika bicara tentang syari', Allah dan Rasulnya, Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di situ ada rinciannya, bentuknya, tata caranya, dan yang bersifat spesifik, bersifat khusus. Tetapi ternyata Islam tidak hanya membatasi ibadah itu dalam pengertian khas.
ada ibadah yang secara am, secara umum. Nah, pengertian ibadah secara umum itu adalah kullu amalul khair yuqsadu bihi wajhallah. Fahiyal ibadah. Segala perbuatan baik, pekerjaan yang baik menurut agama yang diniatkan untuk mencari ridho Allah. Mencari ridho Allah itu tentu pertama tujuannya sesuai dengan agama, tetapi juga jenis pekerjaannya tidak melanggar aturan agama. Itu baik. Maka itulah ibadah yang bersifat am. Artinya apa? Seorang muslim ketika dia yakin betul bahwa profesi atau pekerjaan yang dijalankannya itu sesuai dengan ajaran agama, tinggal persoalannya sekarang manajemen hatinya. Maka untuk memulai, tentu kita sudah beretikat di dalam hati kita. Bahkan kita baca asma Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Niat kita untuk mencari nafkah buat keluarga dengan cara yang halal. Maka apa yang kita lakukan adalah ibadah. Menarik sekali ketika kita membaca kitab-kitab klasik. Kalau saudara kita di sana menyebut dengan kitab kuning. Ternyata dalam kitab kuning atau kitab-kitab klasik itu ada satu ungkapan ulama yang sangat filosofis, yang bisa membedakan antara pekerjaan yang bernilai ibadah dengan pekerjaan yang sama sekali tidak bernilai ibadah. Maka ulama mengatakan, kam min amalin yatasawwaru bi surati a'malil akhirah fayasiru min a'malid dunya bisu'in niyah. Betapa banyak kita melakukan satu pekerjaan yang bentuknya seperti perbuatan-perbuatan akhirat. Salat, zakat, puasa itu perbuatan akhirat. Tetapi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dihukumi atau dinilai sebagai perbuatan duniawi. Maksudnya tidak berpahala. Kenapa? Bisu'in niyah, karena niatnya yang jelek, niatnya yang tidak bagus. Pekerjaannya ukhrawi, niatnya jelek, maka tidak mendapatkan nilai sesuai dengan ibadah itu sendiri. Sebaliknya kata para ulama, wa kam min amalin yatasawwaru bi surati a'malid dunya fayasiru min a'malil akhirah bi husnin niyyah. Betapa banyak suatu pekerjaan atau perbuatan sepintas lalu seperti perbuatan duniawi. Olahraga, bekerja, cari uang, cari nafkah. Bagi orang yang tidak melihat ajaran agama secara menyeluruh, dianggap sebagai urusan duniawi saja. Padahal oleh Allah, perbuatan yang kita nilai duniawi itu kalau baik bisa bernilai ibadah. Syaratnya apa? Husnun niyah. Niatnya itu harus baik, lillahi ta'ala. Tujuannya juga positif. Nah, itulah yang mendasari ulama kenapa kemudian ibadah am itu diberikan definisi kullu amalul khair yuqsadu bihi wajhallah. Jadi semua perbuatan baik yang diniatkan untuk mencari ridho Allah. Ciri perbuatan yang sesuai dengan atau mencari ridho Allah itu adalah pertama niatnya, motifnya. Lalu yang kedua adalah jenis pekerjaannya, halal haram, sesuai tidak, boleh ataukah tidak boleh. Termasuk juga pada akhirnya ghoyah, yaitu tujuan akhirnya itu. Nah, karena itulah sekarang semangat atau etos kerja itu ada dasar pijakannya dalam agama. Ini yang terkadang seringkali terlenakan, terlupakan. Seolah-olah kalau sudah bicara agama itu hal-hal yang bersifat khusus.
Nah, karena itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan sehingga pekerjaan kita itu bernilai ibadah dan memiliki etos sesuai dengan ajaran agama. Yang pertama adalah kualitas kerja ternyata menjadi persoalan yang sangat diperhatikan dalam ajaran Islam. Tidak hanya sekedar ikhlas beramal. Jadi pokoknya ikhlas, berapa targetnya apa enggak penting, yang penting ikhlas beramal. Tapi dalam agama kualitas kerja itu menjadi sesuatu yang sangat diperhatikan. Coba kita lihat misalnya surat An-Nisa ayat 124, tegas sekali. Hanya saja penafsirannya, kalau penafsirannya masih pada tataran-tataran normatif, ya kecenderungannya soleh itu ya perbuatan soleh. Tapi apa makna perbuatan soleh? Seolah-olah tidak menyentuh kehidupan kita sehari-hari. Maka Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa may ya'mal minas solihati, dan barang siapa yang melakukan atau mengerjakan di antara amal-amal soleh atau bagian dari perbuatan-perbuatan baik, min zakarin au unsa, dari laki-laki atau perempuan, baik dia laki-laki ataupun perempuan, asalkan wa huwa mu'minun, dia orang yang beriman, dia orang mukmin, faulaika yadkhulunal jannata, maka mereka itulah yang akan masuk ke dalam surga akibat dari amal solehnya itu. Wala yuzlamuna naqira, dan tidak dizolimi sedikit pun oleh Allah. Berapapun kebaikan yang dilakukan, maka itu yang akan diperoleh tanpa dikurangi, bahkan dilipat gandakan. Ada dua kata kunci yang menarik dari surat An-Nisa ayat 124 ini. Saya awali dari yang kedua, yaitu kalimat min zakarin au unsa. Maka di sini tegas sekali Allah itu tidak diskriminatif gender. Allah tidak menciptakan surga dan neraka berdasarkan jenis kelaminnya. Siapapun dia, baik laki-laki ataupun perempuan, asalkan dia beriman, maka sama-sama memiliki hak untuk masuk surga. Kata kunci yang kedua adalah as-solihat. Kalau secara lughah, secara bahasa, soleh itu artinya layak. Soleh itu artinya baik. Soleh itu artinya pantas. Nah, kalau soleh ini memiliki makna-makna yang sangat beragam, maka ternyata kesolehan suatu amal bisa dilihat dari berbagai aspek. Apa makna soleh dalam ajaran Al-Quran ini? Yang pertama, soleh itu bisa berarti layak. Nah, sekarang kita ukur pekerjaan yang kita lakukan ini sudah layak atau tidak. Kelayakan itu harus digabungkan pertama dari akal sehat, hati nurani, dan etika atau moral. Tentu moralitas menurut standar agama. Jadi sesuatu dikatakan layak itu coba kita kompromikan antara akal sehat kita, hati nurani kita, dan etika atau akhlak. Maka ketika sahabat yang bernama Qubaisah bertanya kepada Rasulullah SAW tentang kelayakan sesuatu, ternyata jawaban Nabi satu. Ya Qubaisah, istabti qalbaka. Kalau ingin tahu sesuatu itu layak atau tidak, wahai sahabatku Qubaisah, tanya hati kecilmu. Sebab hati kecil, hati nurani atau hati sanubari itu adalah sinyal fitrah yang diberikan oleh Allah kepada setiap manusia.
Semakin bersih, maka sensitivitasnya itu semakin jelas. Ibarat kita menggunakan kartu tertentu untuk telepon atau kirim SMS. Kalau sinyalnya bagus, maka ketersampaiannya pun juga cepat dan bagus. Kalau hati nurani seseorang itu masih suci, masih fitrah, masih bersih, maka sangat sensitif. Mana yang baik dan mana yang tidak baik itu sangat gampang bisa dia deteksi, bisa dia bandingkan atau pilih. Yang kedua, soleh itu memiliki makna baik atau bagus menurut standar agama. Kalau menurut bahasa hukum kita adalah halal ataukah haram. Maka soleh itu artinya sesuatu perbuatan yang dihalalkan oleh agama, yang baik menurut agama. Kemudian yang ketiga, soleh itu memiliki makna efektif, memiliki dampak atau efek, baik bagi diri sang pelaku maupun bagi orang lain. Maka kalau kita bicara tentang kesolehan dalam Islam, tidak kesolehan yang hanya bersifat individual, tetapi ajaran agama justru bicara tentang kesolehan yang bersifat kolektif atau sosial. Nah, sehingga ukurannya orang dikatakan imannya baik atau tidak, ternyata Nabi memberikan barometer iman. Lihat akhlaknya. Berarti itu terkait dengan soleh secara sosial, secara kolektif. Sebab kalau kesolehan itu secara individual, mungkin orang akan memilih tinggal berdiam di dalam masjid, kerjaannya cuma ibadah, tidak memiliki kontak sosial yang harmonis. Padahal Islam memadukan antara aspek-aspek yang bersifat sosial ini. Bahkan dijadikan sebagai barometer keimanan. Karena di situ bicara akhlak, bicara tentang pergaulan dengan tetangga dan lain sebagainya. Lalu yang terakhir, soleh itu memiliki makna cakap atau kompeten, memiliki kompetensi, memiliki kecakapan. Jamaah rahimakumullah, mungkin jarang sekali orang mengupas surat Al-Anbiya ayat 105 ini dari aspek kecakapan atau kompetensi dalam bekerja. Coba kita lihat misalnya Al-Anbiya ayat 105 ini. Dalam surat Al-Anbiya ayat 105 tegas sekali Allah Subhanahu wa taala memberikan satu ulasan penjelasan kepada kita yang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad katabna fiz zaburi min ba'di zikri annal ardo yarisuha ibadiyas solihun. Kalimat terakhir annal ardo, bahwasanya dunia atau bumi, yarisuha, diwariskan oleh Allah, ibadiyah, kepada hamba-hambaku as-solihun, yang soleh. Ma huwa soleh? Sekarang apa yang dimaksud dengan soleh itu? Apakah soleh yang dimaksudkan di sini secara spiritual? Kenyataannya berbeda dengan apa yang kita saksikan. Penguasa ekonomi di dunia ini siapa? Apa umat Islam? Ternyata Yahudi yang justru divonis oleh Allah sebagai kunu qiradatan khasiin. Penguasa-penguasa ilmu pengetahuan pasca mundurnya kita dari penguasaan ilmu pengetahuan ternyata juga bukan umat Islam. Nah, karena itulah sekarang kalau kita mengkomunikasikan antara ayat yang bersifat kauliyah ini dengan ayat yang bersifat kauniyah, ternyata soleh itu memiliki makna yang beragam. Terkadang terjadi pergeseran makna. Maka soleh di sini memiliki makna yang memiliki kecakapan. Sekalipun dia kafir, tetapi dia ahli di bidang ilmu tertentu, dialah yang akan menguasai peradaban itu. Sekalipun dia non-muslim, tetapi dia tahu cara mencari rezeki,
maka dia pun akan mendapatkan rezeki yang sangat berlimpah sekalipun dia non-muslim. Nah, sehingga kita jangan protes kepada Allah. Kenapa orang Cina yang tidak sholat lo kok kaya raya? Lo kok sukses? Jangan protes. Karena Allah sedang menerapkan sunnatullahnya di situ. Kalau orang memiliki etos kerja yang tinggi, maka dia akan relatif bisa menguasai peradaban dan kehidupan sehari-hari. Sekalipun itu bukan ukuran untuk mengatakan sukses atau tidak sukses. Maka dulu saya pernah menyampaikan, kita coba di Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah mendatangkan para pemikir ilmuwan dan ekonom. Langsung dari Tiongkok yang muslim, ada Tiongkok yang non-muslim, kita suruh mereka itu bicara tentang perekonomian, bicara tentang politik. Ternyata inspirasinya kalau kita kaitkan dengan Quran dan hadis Nabi, inspirasinya itu dari Al-Quran itu. Nah, sehingga disinilah perlu kita melakukan kajian yang lebih mendalam agar kita tidak suudzon kepada Allah. Karena seolah-olah kita mendapatkan janji bahwa dunia ini akan dikuasai oleh orang yang soleh. Orang soleh identik dengan muslim. Padahal makna kesolehan itu salah satunya adalah memiliki kecakapan dalam bekerja. Maka kalau dia cakap, dia lebih berhasil sekalipun dia tidak sholat. Kemudian yang kedua, setelah kualitas kerja, orang dikatakan memiliki etos kerja yang tinggi sesuai dengan ajaran Islam kalau dia itu tidak hanya puas dengan satu pekerjaan tertentu, dalam pengertian kalau dia sudah selesai lalu dia berpangku tangan. Maka nilai yang kedua adalah kuantitas kerja. Banyak sekali hadis-hadis Nabi yang secara tersirat menjelaskan tentang persoalan itu. Paling tidak kalau kita melihat dalam surat Al-Insyirah atau Alam-Nasrah itu tegas sekali, fa idza faragta fansab. Kalau kita baca tafsir Ibnu Katsir dan beberapa tafsir yang muktabar, makna fansab itu adalah tidak berdiam diri, tapi bekerja lagi, gigih lagi, tancapkan keinginan yang kuat untuk urusan yang lain. Kalau kita sudah berhasil menyelesaikan satu urusan, maka kerjakan urusan yang lain. Nah, ini tentu maknanya bekerja secara lebih luas itu. Kemudian yang ketiga adalah kontinuitas, keajekan, terus-menerus, konsisten, atau dalam istilah agama itu disebut dengan istiqomah. Istiqomah itu kan orang yang memiliki konsistensi yang tinggi, wujudnya dia tidak merasa lelah untuk terus berkarya, untuk terus berbuat sesuatu yang mendatangkan maslahat. Antara lain dalam surat Fussilat ayat 30 ini. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Innal ladzina qalu, sesungguhnya orang-orang yang berkata. Ternyata makna qalu ini bukan hanya sekedar statement atau pernyataan. Tapi qalu ini memiliki makna orang yang memiliki komitmen. Dia mengikrarkan, dia berikrar. Tuhan kami adalah Allah. Kemudian dia ajak, dia istiqomah, dia continue dalam menjalankan aktivitasnya. Sebab ada satu ketimpangan antara keyakinan dengan wujud dari keyakinan itu. Keyakinan kita mengatakan Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah. Tapi perilaku yang dijalankan tidak sesuai dengan ikrar yang dia sampaikan, yang dia nyatakan itu. Buktinya apa? Banyak sekali. Sedikit ada masalah, bukan Rabbunallah. Bukan dia kembali kepada komitmen awalnya itu, tapi justru melakukan sesuatu yang bertentangan dengan nilai-nilai ajaran Allah.
melakukan kesyirikan, melakukan kebohongan, melakukan intimidasi, melakukan penipuan, macam-macam. Maka orang yang tidak istiqomah dalam kebenaran, ketika dia berusaha, dia ingin cepat meraih hasil dengan cara-cara yang tidak tepat, dengan cara-cara yang tidak benar. Akhirnya apa yang terjadi? Harta yang didapatkan tidak menjadi sumber kebahagiaan, tidak menjadikan dia mantap dalam hidupnya, tetapi justru menjadi sumber kegelisahan. Kenapa? Karena bahasa kita tidak barokah itu.